Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Dian Hermawan. Kali ini saya ingin membuat video tentang jalan alternatif menuju Kota Malang tanpa melewati Kota Tulungagung dan Kota Blitar. Ini saya perjalanan awal dari Wonogiri, Jawa Tengah ya teman-teman ya. Kalau jalan dari Wonogiri ke Ponorogo Trenggalek kan teman-teman sudah tahu, dan jalannya cuma itu aja. Nah, kali ini saya ingin membuat video jalan alternatifnya yang lebih cepat ke Kota Malang. Simak, tonton, dan hafalkan jalannya teman-teman ya, supaya tidak lupa. Dan jalan ini sangat singkat waktu teman-teman. Saya bisa selisih 2 jam dari jalan utama itu. Kita awali dari daerah Durenan Trenggalek ya teman-teman ya, karena jalan alternatif ini mulainya dari arah Durenan. Nah, kita lurus saja, lurus terus. Ini jalannya macet teman-teman, soalnya ini musim-musim orang ada perlu ini, biasanya orang nikahan, sunatan, atau hajatan lainnya. Ini kita lurus terus ya teman-teman ya. Kita lurus terus sampai ada Indomaret kanan jalan, yaitu depan Indomaret. Kita lurus aja terus. Jadi patokan pertama itu Indomaret kanan jalan ya teman-teman ya. Sebelum tikungan itu ada gapura Desa Malasan, kita belok kanan ya. Jadi awalnya kita dari Desa Malasan ini, kita belok kanan teman-teman. Kalau nyebrang hati-hati ya, tengok kanan kiri. Nah, kita lurus terus. Sepanjang jalan ini pemandangannya sangat bagus teman-teman. Jadi cocok untuk kita refreshing biar nggak stres di jalan teman-teman ya. Terutama di daerah sini tuh jarang macet, tapi ini biasanya jalannya agak rusak teman-teman, tapi lebih enak kok. Kita lurus terus ya teman-teman ya, sambil melihat pemandangan, dan hati-hati jalan sangat rusak teman-teman. Kita lurus dari Desa Malasan tadi, kita ikuti jalan aja teman-teman sampai daerah rambu-rambu berikutnya. Jalan kanan kiri ada rumah dan sawah-sawah teman-teman. Ini sangat cocok bagi kita yang penat selalu kerja ya teman-teman ya. Bisa lihat pemandangan kayak gini. Nah, setelah kita lurus, setelah jalan belok-belok tadi, di depan itu ada perempatan ya. Kalau di kanan itu tempat wisata teman-teman, untuk tempat-tempat nongkrong, tempat buat main sama anak-anak ya. Nah, kita ini langsung belok kiri. Habis belok kiri langsung kita belok kanan. Jangan langsung lurus belok kiri ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita terkecoh. Nanti kalau kita lurus belok kiri, biasanya kita langsung ke kota lagi. Dan aku sering pernah sering kesasar kalau lewat situ. Sebelum aku tahu jalan ini teman-teman ya. Ini kita lurus terus sampai kita menuju rambu berikutnya. Jadi ingat ya teman-teman ya, dari Gapura Malasan terus lurus terus mengikuti jalan terus sampai ke tempat rekreasi itu tadi, tempat rest area tadi. Kita belok kiri langsung kanan ya teman-teman ya. Jadi ingat-ingat terus. Kita lurus lagi teman-teman ya, lurus sampai kelihatan masjid di depan itu, masjid warna biru. Nah, ini kita belok kanan teman-teman. Ini pasar. Kita belok kanan, kalau kiri itu ke arah kota ya. Nah, kita lurus. Nah, kalau belok kiri bisa, tapi ini untuk sepeda motor. Kalau untuk mobil lurus saja. Aku mau ke kiri tadi nggak bisa teman-teman, ke yang Gapura Merah Putih itu, karena ada orang penyiasat ya teman-teman ya. Nah, kita lurus saja terus, ikuti mobil box itu. Duh, suaranya belepotan. Kita lurus terus, nanti kita ketemu sama Gapura kiri jalan. Nah, Gapura besar itu pertigaan Gapura Merah Putih.
pertigaan besar kita belok kiri teman-teman ya. Kita lurus seperti biasa, kita ikuti rambu berikutnya teman-teman ya. Di sini enaknya gini teman-teman, pemandangannya kanan kiri itu kampung, terus sawah, depan gunung. Jadi kita nggak stres kena lampu merah, kena macet dan sebagainya. Ini sangat cocok buat kalian yang butuh ketenangan ya teman-teman ya. Dan lagi kita cepat sampai tujuan teman-teman. Nah, kita lurus terus aja sampai kita ke rambu berikutnya ya teman-teman ya. Jadi kita jangan belok-belok terus, kita ikuti jalan ini aja terus. Setelah belokan tadi, nanti kita lurus terus sampai kita ketemu pertigaan ya teman-teman ya. Nah, di pertigaan ini kita ambil kanan teman-teman. Kalau kiri itu kita kembali lagi ke gapura kecil yang pertama itu tadi, yang sebelum kita sesudah kita belok ke pasar itu. Nah, kita lurus terus sampai ketemu rambu berikutnya teman-teman ya. Jalan ini simpel dan mudah teman-teman. Kita lurus terus saja sampai kita ketemu jalan selanjutnya, dan seperti biasa kanan kiri tetap pemandangan yang sangat indah teman-teman. Nah, sesudah ini kita nanti ketemu sama perapatan teman-teman ya. Perapatan nanti kita lurus saja, sebentar lagi kita sampai perempatan ya teman-teman ya. Nah, kita lurus saja. Nah, ini kita lurus jangan. Nah, berhubung di depan itu ada hajatan, kita belok kiri ya. Nah, sebetulnya lurus saja, nanti kalau bulan-bulan sesudah bulan Agustus itu hajatan sudah nggak ada teman-teman ya. Nah, kita sekarang belok ke kiri tadi, kita cari jalan alternatif lagi. Sebetulnya cepat teman-teman kalau kita lurus. Berhubung ada orang hajatan, kita cari jalan lagi ya teman-teman ya. Jangan di skip ya teman-teman, supaya kalian bisa lebih paham dan lebih mudah mencari jalan alternatif ya. Nah, kalau masih bingung nanti kita belok kanan. Kalau memang di sana masih tutup terus, kita bisa belok kanan. Jadi teman-teman bisa lihat apa itu video ini sampai habis. Nah, setelah kita lurus tadi, nanti kita sampai pertigaan nih teman-teman ya. Di pertigaan depan itu kita belok kanan teman-teman. Nah, itu tembusannya kita ke SPBU mobil, yang SPBU merek mobil itu teman-teman. Kita lurus terus saja. Ini khusus untuk yang kalau depan tadi ditutup ya teman-teman ya. Kalau nggak ditutup ya lurus saja, nggak usah belok-belok kayak gini. Ini saya buat itu, kalau di depan perapatan tadi ketutup. Kalau udah nggak tutup ya lewat perapatan lurus saja teman-teman. Nah, ini pertigaan tadi. Nah, kita belok kiri. Kita belok teman-teman. Nah, itu kan perapatan tadi kan. Perapatan tadi yang tutup tadi kan tempatnya situ. Nah, kita lurus saja ini teman-teman ya. Kita lanjutkan videonya, kita berangkat lagi teman-teman. Nah, kita lurus saja teman-teman sampai ketemu lampu merah ya teman-teman ya. Nah, kita lurus sampai ketemu lampu merah. Nah, itu lampu merah teman-teman. Kita lurus saja teman-teman ya. Kalau kita belok kiri itu ke kota, malah muter lagi. Jadi ingat-ingat sampai lampu merah sini kita lurus ya teman-teman ya. Patokannya di kanannya itu toko perhiasan. Nah, kita lurus terus sampai ketemu rambu berikutnya ya teman-teman ya. Nah, sesudah itu kita sampai ke perapatan ya teman-teman ya.
perempatan itu kita harusnya lurus teman-teman. Berhubung jembatannya itu masih rusak total, kita belok kiri. Kalau kita lurus terus itu kita menghemat waktu tempuh itu 2 km teman-teman. Berhubung jalannya itu rusak, kita masuk sini teman-teman. Ini juga bagus sih, jadi kalau teman-teman bingung bisa lewat jalan besar ini juga. Ini kita sudah sampai jembatan ya teman-teman ya. Nah, sesudah jembatan kita belok ke kanan. Ini jalan tembusannya soalnya teman-teman. Nah, ini sudah ada ya orang ngatur lalu lintas ya. Kalau lurus kita balik ke kota lagi. Ini lurus saja teman-teman sampai kita ke rambu berikutnya teman-teman ya. Ini jalannya cuma satu teman-teman. Kita lurus terus, belok kanan terus, jangan belok kiri ya teman-teman ya. Nanti ada orang mengatur juga kok, jadi kita lebih hemat, lebih paham. Nah, seperti biasa pemandangannya sangat bagus teman-teman. Kanan kiri pemandangannya sangat bagus. Depan itu gunung. Nah, kalau yang kanan tadi itu tembusannya jembatan tadi teman-teman. Jadi kita menghemat waktu sebenarnya kalau lewat situ. Berhubung rusak ya kita lewat jalan tadi. Nah, kita lurus saja sampai kita ke rambu berikutnya teman-teman ya. Di depan nanti kita ada pertigaan teman-teman ya. Kalau lurus sebenarnya bisa, tapi kita lebih memutar lagi jalannya. Nanti di pertigaan kita belok kiri. Dan untuk tandanya saya biasanya pakai ini, ruko sebelah kanan itu ruko warna biru kusam itu. Nah, kita belok kiri teman-teman. Nah, bisa patoknya saya situ teman-teman, ruko kusam itu. Sebetulnya lurus juga bisa, tapi agak jauh teman-teman. Jadi kita belok kiri tadi. Ini enggak sampai 500 meter kalau nggak salah. Nanti sampai ke jalan besar. Nah, kita sudah sampai pertigaan jalan besar teman-teman. Kalau lurus kita ke kota Tulungagung, nah, kita ke kanan. Nah, ini kenceng terus saja, jangan belok-belok sampai kita sampai ke rambu berikutnya teman-teman ya. Nah, di depan sana kita sampai ke perempatan ya teman-teman ya. Kalau belok kanan itu sampai jalan yang tadi yang saya bilang jauh. Kalau ke kiri kita sampai kota Tulungagung, kita lurus terus. Nah, kalau sudah sampai sini, ini enggak ada jalan belok-belok lagi, enggak ada jalan tembusan lagi teman-teman ya. Kita lurus sampai ke Pasar Ngunut teman-teman. Jadi tembusannya itu kita dari Trenggalek langsung ke Pasar Ngunut. Jadi nggak lewat kota Tulungagung lagi, nggak lewat terminal, nggak lewat stasiun Lembu Peteng, nggak lewat apa itu Ngunut yang sebelah sana juga nggak lewat. Jadi nggak lewat jalan-jalan rawan kecelakaan teman-teman ya. Kita lurus saja terus. Nah, kita sudah sampai ke Desa Ngunut teman-teman ya. Nah, yang kanan itu pendopo Desa Ngunut ya teman-teman ya. Nah, kita ini belok kiri teman-teman. Kita belok kiri, sudah sampai Ngunut teman-teman. Ini sudah sampai Pasar Ngunut. Nah, di depan itu kita sudah sampai pertigaan Pasar Ngunut ya teman-teman ya. Kalau lurus kita ke kota. Kalau ini kita belok kanan, lurus sampai arah Blitar. Oke teman-teman, ini video yang satu dari Trenggalek Dorenan sampai Pasar Ngunut. Kalau lurus sudah tahu ya teman-teman ya, lurus itu sudah nggak ada jalan lagi tembusan, jadi kita lurus. Oke teman-teman, untuk video kedua kita meluncur saja ya teman-teman ya. Oke. Nah, sesudah kita makan istirahat sebentar, kita lanjutkan perjalanan teman-teman ya. Nah, ini kita mulai video dari daerah Kademangan teman-teman.
Nah, di depan sana itu jembatan Kademangan. Kalau ini kita terabasan atau jalan alternatif tanpa melewati terminal dan kota Blitar. Kalau tadi kita nggak melewatin kota Tulungagung, sekarang kita tidak melewati kota Blitar. Kalau ini menurut saya jarak tempuh selisihnya itu 30 menit teman-teman. Nah, kita lurus saja. Ada pertigaan itu ada orang yang mengatur lalu lintas, kita belok kanan. Kalau lurus tadi kita arah kota dan arah terminal teman-teman. Kita lurus terus sampai ketemu rambu berikutnya. Kalau jalan ini lebih enak teman-teman, soalnya apa? Ini jalannya satu, enggak ada belok-belokan kayak tadi. Duanya ini jalannya sepi teman-teman. Nah, ini sudah tampak mendung teman-teman. Biasanya nanti pasti hujan. Kita lurus saja teman-temannya, lurus terus. Sesudah tikungan tadi kita lurus saja teman-teman, jangan belok-belok, soalnya jalan ini lurus terus, nggak ada belokan teman-teman. Nanti belokannya perapatan besar sebelah sana nanti teman-teman. Nah, apakah bilang pasti hujan kan? Nah, ini sudah agak reda, kita lanjutkan perjalanan teman-teman ya. Kita lanjutkan perjalanan terus, kita lurus terus teman-teman sampai ketemu Alfa kiri jalan. Nanti sesudah Alfa ada pertigaan besar, biasanya ada untuk apa lagi. Ini kena ampun hujan teman-teman. Nah, ini truk ini, nah SD, patoknya SD itu, depan itu SD kan. Kita belok kanan, kita lurus saja teman-teman, lurus terus sampai kita sampai ke rambu-rambu kita teman-teman. Dan lucunya sini kering, enggak hujan. Kita lurus terus sampai ketemu perapatan besar yang namanya Tiang. Itu patoknya. Kita lurus saja terus. Ini kita lurus. Nah, ban perempatan. Kalau kiri kita ke arah Blitar kotaan, ke kanan kita arah ke Waduk. Kita lurus ya teman-teman. Kalau ke kiri itu ke rumah artis Blitar Cak Kecil teman-teman, namanya Cak Kecil ada di sebelah kiri. Nah, kita lurus. Di sini kering, nggak hujan teman-teman, biasanya gitu. Nah, kita lurus sampai kita ke rambu-rambu berikutnya teman-teman. Nah, itu di depan ada pertigaan itu kita ke kiri, kalau ke kanan itu ke Waduk, ke apa namanya. Biasanya sini mesti ada orang ngatur lalu lintas teman-teman. Nah, kita kiri terus. Nanti jarak 1 kilometer kita belok kanan. Patokannya nanti masjid besar di kiri jalan itu kan. Kita lurus lagi aja sekitar 100 meter, nanti kita belok lagi itu, dan itu juga belok. Seperti biasa ada orang ngatur lalu lintas, jadi teman-teman bisa menghafalkan ya. Nanti
sudah nggak ada belok-belokan teman-teman. Jalan satu ini jalan lurus terus, kita lurus terus teman-teman ya. Tadi aku pas hujan itu aku berhenti sekitar 1 jam teman-teman menunggu reda, soalnya saya malas pakai motor. Nah di depan sana sudah hujan teman-teman ya, lihat hujan deras sekali teman-teman. Nah ini sudah sampai ke lampu merah Kanigoro teman-teman. Saya kehujanan. Kalau ke kiri kita ke Blitar, kalau kanan kita arah ke Kota Malang teman-teman. Jadi kita belok ke kanan ya teman-teman ya. Nah sudah lurus tadi, ini kita belok kanan teman-teman ya. Jadi adik saya istirahat tadi sambil berjam di Alfamart tadi. Kita lurus saja terus, nanti ketemu lampu merah tadi. Kita lurus terus, harus belok ke kanan. Nah, habis ini saya mau ngisi bensin dulu teman-teman, soalnya saya tadi ngisi di Wonogiri 27.000. Aku ngisi di sini, jadi aku ngisi 2 kali teman-teman. Ini aku mau ngisi 20.000 aja, soalnya masih banyak ini. Sepeda aku termasuk ini teman-teman. Nah kita lurus terus. Kalau jalan ini sudah nggak ada belok-belokan teman-teman, jadi kita sudah sampai ke arah Sidoarjo Blitar. Kita lurus saja sampai ketemu pertigaan besar menuju Kota Malang teman-teman. Ini saya sudah sampai sore, soalnya saya istirahat tadi sampai 3 jam sendiri teman-teman. Nah kita lurus aja terus sampai mengikuti jalan aspal ini. Ini sudah nggak ada belok-belokan lagi teman-teman, ini lurus jalan besar. Tapi ini jalan Sidoarjo teman-teman. Sidoarjo apa Seliopuro lupa namanya aku. Jadi jalannya sudah nggak tembusan, jadi ini sudah mendekati Kota Malang teman-teman ya. Untuk video dari sini ke Kota Malang jalan terapasnya pasti kalian sudah tahu teman-teman ya, tidak perlu saya bikin video karena habis dari ini kita masuknya ke Bendungan Karangkates teman-teman ya. Nah di rambu-rambu ini kita belok ke kanan, kalau ke kiri kita ke Wilingi Kota Blitar ya teman-teman ya. Nah kalau sini sudah pas, kalau dari sini mayoritas orang-orang sudah tahu lah jalan ke Malang itu teman-teman ya. Nggak mungkin kalau nggak tahu jalan ke Terabasan atau jalan lewat Bendungan teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat video saya, semoga video saya bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman ya, supaya akun saya berkembang. Terima kasih, selamat aktivitas kembali teman-teman, sampai jumpa.